Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya punya pola dompet dengan motif yang cukup sederhana tapi hasilnya juga cantik. Motifnya cepat naik dan hemat benang, serta terlihat rapi. Nah, semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polycherry, boleh diganti. Kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru toska. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. Tiga puluh 36 rantai. Setelah 36 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, kita akan isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet. Lanjutkan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir, selesai 1 baris, kemudian tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan, nanti di ujung ulangi 1 rantai 1 SC setiap lubang, buat total 3 baris. Nah, ini sudah selesai total 3 baris, atau boleh ditambah ya kelipatan 3. Di ujung ini saya tambahkan 1 rantai, kemudian beri penanda di lubang kedua sebelum lubang terakhir. Nah, di sini ya, beri penanda. Lalu kita akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi teman-teman hitung di sini nanti 3 SC, di bawah 36, di sisi kanan 3 SC, dan di atas 35 SC hingga ke penanda. Jadi SC terakhir itu nanti di penanda ya. Nah, sisi ini 3 buah SC-nya. Kemudian kita ke sisi yang ini, jumlah SC-nya 36. Nah, lanjutkan. Nanti di sisi ini 3 SC dan hingga penanda 35. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai. Selanjutnya isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Jangan lupa penanda. Lanjutkan ya, nanti slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini dia sudah selesai, jadi total ada 2, boleh ditambah kalau teman-teman suka. Dan di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda dan ganti ke benang warna biru terang. Slip stitch ganti benang.
2 rantai. Nah, kita akan mulai motif. Beri penanda dulu di rantai yang kedua. Yang warna Tosca tidak usah diputus ya. Kita beri penanda di rantai yang kedua. Motif untuk bagian yang pertama ini dimulai dengan 1 SC 1 rantai. Kemudian kita buat 3 buah double crochet dijadikan 1. Dimulai dari tempat slip stitch. Ini 3 buah ya. Dimulai dari tempat slip stitch setengah DC. Tarik benang di lubang berikutnya setengah DC-nya. Kemudian setengah DC lagi di lubang berikutnya. Lalu kita satukan. Kemudian 2 rantai. Nah, selanjutnya kita ulang motifnya dari 3 DC yang dijadikan 1 ini. Ulang motifnya 3 DC dijadikan 1. Dua rantai. Ulang lagi 3 DC dijadikan 1. Dua rantai. Kembali 3 DC dijadikan 1. Dua rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 2 rantai pengulangan terakhir 3 DC dijadikan 1. Pas ya motifnya. Nah, untuk yang terakhir 1 rantai ya, jangan lupa 1 rantai, baru kemudian kita slip stitch di penanda. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk bagian akhir, jangan nanti ada yang kurang atau berlebih, nanti dompetnya menjadi lebar. Kita ganti kembali benang, slip stitch ganti benang, tarik kuat yang warna biru, 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan mulai motif bagian yang kedua. Untuk motif bagian kedua kita pengerjaannya di back loop atau sisi belakang dari jalinan. Dimulai dari 1 rantai. Di sini kan ada 1 rantai sebelum puncak 3 DC jadi 1, jangan sampai terlewat ya. 1 SC back loop, jangan lupa penanda. Kemudian di puncak 3 DC jadi 1 ini, jadi tinggal teman-teman ikuti jalinannya. Back loop SC. Nah, ini kelihatan kan, ini back loop SC. Lalu back loop SC lagi, jadi tinggal ikuti saja jalinan bagian belakangnya dari bagian atas kelihatan. Nah, seperti ini, jadi terlihat ada garis front loop. Lanjutkan lagi back loop SC nya. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, back loop SC, jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini terakhir kan ada 1 rantai di sini. Back loop SC. Dan akhir putaran kita slip stitch di penanda dan ganti benang. Slip stitch ganti benang, tarik kuat yang Tosca, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita ulang motif bagian yang pertama. Beri penanda dulu di rantai kedua. Teman-teman harus perhatikan bagian awal dan akhir setiap bagian motif ya, jangan sampai terlewat. Dimulai dengan 1 rantai. Pengulangan motif 3 DC dijadikan 1, dimulai dari tempat slip stitch.
2 rantai. Ulangi motifnya, 3 DC dijadikan 1. Dua rantai, kembali 3 DC dijadikan 1. Dua rantai. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 3 DC 2 rantai, kembali 3 DC dijadikan 1. Dan jangan lupa ya, terakhir 1 rantai untuk akhir putaran, 1 rantai, kemudian slip stitch di penanda, slip stitch ganti benang, satu rantai. Nah, selanjutnya kita ulang motif bagian yang kedua, back loop SC berkeliling. Jangan lupa ya, di sebelum puncak 3 DC jadi 1 ada 1 rantai, back loop SC berkeliling. Jangan lupa beri penanda. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch ganti benang lagi, lalu ulang bagian yang pertama, kemudian ulang bagian yang kedua, selalu ganti benang ya. Nah, teman-teman harus perhatikan bagian awal dan akhir setiap bagian 1 dan 2, karena untuk kalau nanti tidak hati-hati, dompetnya bisa semakin melebar ke atas atau nanti terjadi kekurangan stitch. Nah, silakan buat setinggi yang teman-teman butuhkan. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk ukuran motifnya, tingginya. Dan akhiri motifnya di bagian yang kedua ya, dan saya gunakan warnanya sama seperti bagian yang dasar. Di bagian kedua back loop SC berkeliling. Sekarang kita akan lanjutkan di akhir putaran, kita akan slip stitch, slip stitch, 1 rantai. Selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dengan tusukan normal. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai. Buat 1 putaran lagi SC berkeliling, boleh teman-teman tambah kalau memang suka. Nah, ini dia sudah selesai, jadi ada 2 baris SC berkeliling. Saya akan mulai sisipkan tali pegangan di sudut. Ini tali pegangannya sudah saya rajut menggunakan 3 helai benang dengan hook ukuran nomor 5 dan ring ukuran 1 cm. Untuk tutorial tali seperti ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link pembuatan polanya. Saya akan sisipkan di sudut di sini ya. Saya beri penanda dulu untuk bagian sudutnya. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat bagian sudut. Untuk ringnya saya akan sisipkan 3 SC karena ringnya kecil. Jadi sebelum penanda, di penanda dan sesudah. Nah, di sini ya, sebelum penanda 1 SC, kemudian di penanda 1 SC,
dan sesudah penanda 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman lanjutkan ya SC berkelilingnya hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat 1 baris lagi SC berkeliling. Setelah itu tinggal pemasangan puring atau penjahitan resleting, lalu dompetnya selesai. Nah, ini dia hasil akhirnya. Cukup manis ya, walaupun motifnya sederhana. Dan ini setelah ring saya buat 1 baris SC berkeliling, dan saya juga sudah pasang ini furing dengan resletingnya. Ini saya jahit tangan. Buat teman-teman yang ingin mencoba menjahit tangan bagian furing dan resleting, silakan ke kolom deskripsi, sudah saya sertakan link tutorial pembuatannya. Nah, untuk ukuran dari dompet ini totalnya adalah tinggi itu sekitar 12 cm dengan lebar 15 cm. Untuk bahan masing-masing 1 gulung dan masih bersisa ya, motifnya cukup hemat. Nah, ini bagian awal dan akhir hingga ke atas sedikit kelihatan tapi tetap terlihat rapi. Teman-teman bisa ganti ke jenis benang yang lain. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.